Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga pada pagi hari ini kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apa kalian sudah sarapan semuanya? Sudah ya? Ya, mudah-mudahan dalam pembelajaran kita pagi hari ini kita dapat melaksanakan dengan lancar hingga selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pada pelajaran kali ini, terlebih dahulu Bapak akan tampilkan slide dulu ya. Bapak akan persiapkan dulu. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini kita yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang nantinya akan membahas tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk itu akan lebih hikmatnya pembelajaran kita kali ini. Marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran, agar kita diberikan kemudahan, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk itu kita berdoa, namun Bapak akan tampilkan dulu supaya nanti kalian tidak lupa ya membaca doa. Bapak akan tampilkan dulu doa sebelum belajarnya. Nah, baik anak-anak ya. Tahu ya doa sebelum belajar? Untuk itu Bapak akan bimbing kalian, kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan limpahkanlah aku rezeki pemahaman. Nah, kemudian kita sebagai warga negara Indonesia tentu kita pasti tahu ya Pancasila. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Siapa yang akan membaca? Kalau tidak ada, Bapak yang akan bacakan. Kita baca sama-sama ya, anak-anak ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, alhamdulillah selesai. Itu adalah menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Cinta terhadap negara itu adalah sebagian daripada iman. Nah,
Kemudian anak-anak sekalian, supaya kita menambah berkah dalam pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca surah-surah pendek. Namun untuk mempersingkat, kita hanya membaca satu surah saja ya anak-anak ya, yaitu surah apa? Surah Al-Ikhlas. Benar sekali. Siapa yang tahu berapa jumlah surah Al-Ikhlas? Iya, benar sekali. Ada 4 ayat. Nah, kita baca sama-sama ya, Nana ya. Ah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, semoga dengan kita membaca Al-Qur'an ini ya, kita diberikan keberkahan hidup kita, diberikan kelancaran rezeki kita, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Anak-anak sekalian ya, untuk lebih menambah semangat kita, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu anak-anak? Mau? Ada yang hafal tepuk semangat? Oke, ya. Kalau gitu Bapak akan pimpin doa semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tok tok tok. Se. Prok prok prok. Ma. Prok prok prok. Ngat. Semangat. Oke, hore ya. Baik. Nah, itu supaya apa anak-anak? Supaya semangat kita itu harus betul-betul kita munculkan dalam hati, dalam diri kita. Kenapa? Supaya dalam pembelajaran nanti kita bisa lebih fresh tanpa ada beban apapun. Nah, sehingga apa? Pembelajaran kali ini, pembelajaran nanti kita akan lebih dapat mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, untuk itu, anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Ya, ada yang tahu? Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas pelajaran 2, yaitu nama-nama Allah dan Rasul-Nya. Ya, iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Bahwa ya, iman kepada Allah adalah termasuk rukun iman yang benar sekali pertama ya. Rukun iman yang pertama. Kemudian Rasul Allah itu apa? Seperti Rasul dan Nabi, itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, iman yang keempat ya anak-anakku ya. Tahu berapa jumlah rukun iman? Ya, benar sekali. Rukun iman ada 5. Oke. Nah, anak-anak sekalian, ya, dalam pembelajaran nanti Bapak akan bagi beberapa kelompok ya untuk memudahkan kita dalam belajar ya. Di sini berapa jumlahnya kita akan bagi kelompok ya. Misal kita bagi kelompok 5. Ya, nanti 5 kelompok itu nanti terdiri dari 4 orang supaya lebih efektif belajar kita ya. Nah, apa tugas kalian? Nanti kalian akan mengamati gambar yang akan Bapak tampilkan nanti. Ya. Kemudian kalian amati juga video yang akan Bapak tayangkan. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian nanti
berdiskusi dengan teman kalian apa yang sudah kalian amati yang ada di gambar maupun yang ada di video. Nah, sesuai dengan LKPD yang Bapak sudah bagikan, ya ini LKPD-nya nanti Bapak bagikan satu per satu ya, satu kelompok satu, nanti namanya kelompok 1, 2, 3. Nah, itu nggak usah tulis nama kelompoknya aja. Kalian berdiskusi dan coba kalian bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini ya, yaitu menghubungkan gambar-gambar dengan pernyataan yang ada di samping itu, di sampingnya ya. Nah, eh, nah kebersamaan ini tema kita yang akan kita bahas ya, yaitu apa? Orang jujur disayang Allah. Ya, siapa yang mau disayang Allah? Ya, semua pasti mau disayang Allah, termasuk Bapak. Ya, kenapa disayang Allah? Ya, karena kita sebagai makhluk Allah, ya, sebagai makhluk ciptaan Allah, tentu kita harus berperilaku jujur agar di apa? Disayang agar disayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perilaku jujur merupakan perilaku terpuji. Nah, selanjutnya ya, kita Bapak akan sampaikan dulu ya, terkait pelajaran ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak harus pahami bahwa di dalam tujuan pembelajaran kita ya, dengan kegiatan pembelajaran kali ini, pertama menjelaskan pengertian jujur dengan tepat. Kalian harus mampu, kalian dapat menjelaskan ya apa itu pengertian jujur. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan apa itu manfaat orang yang berperilaku jujur. Nah, kemudian tujuan kita yang ketiga, ya anak-anak sekalian, kalian harus mampu mengidentifikasi apa kira-kira akibat dari perilaku tidak jujur itu. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus menunjukkan contoh sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu kalian contohkan dan tunjukkan, tentu kalian harus implementasikan, kalian praktekkanlah kejujuran perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja, ya, mau itu di rumah, mau itu di sekolah, mau itu di masyarakat, ya, silakan, ya, tidak ada batasan. Nah, ya, kita di mana saja harus berperilaku jujur. Supaya apa tadi? Supaya kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, coba siapa yang bisa menjawab apa itu perilaku jujur? Ayo, di antara kalian siapa yang mau menjawabnya? Apa itu jujur? Iya. Oh iya, tidak bohong. Betul, ya. Berkata yang sebenarnya, betul, ya. Berkata apa adanya, iya, tepat sekali anak-anakku sekalian. Jadi jujur itu, ya, di sini dapat kita artikan bahwa apa? Jujur adalah sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu, ya, atau keadaan tertentu dimanapun dan kepada siapapun, ya, kemudian menceritakan kejadian tersebut tanpa ada dibuat-buat, tanpa ada dimodifikasi, tanpa ada dikurangi, tanpa ada ditambah-tambahi, ya. Nah, artinya harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, itu pengertian daripada jujur. Nah, misalnya gini ya, anak-anakku sekalian, contohnya di dalam kehidupan kita, ya, Bapak tunjukkan 2 contoh. Sebenarnya nanti kalian bisa memberikan contoh lebih banyak lagi. Nah, Bapak hanya kasih 2 contoh
Yaitu perilaku jujur itu satu, ya, tidak berbohong kepada seseorang, kepada siapa saja, orang tua, kepada guru, kepada teman, saudara dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kalau bukan milik kita, kita ketemu misalnya di jalan, ya, barang apa saja, ya, kita harus kembalikan. Yang penting kita tahu siapa pemilik barang itu, ya, anak-anak ya. Bisa ya kalian lakukan ini pada laku jujur? Oke, baik. Nah, sekarang coba. Nah, kita masuk pada inti daripada pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kalian coba amatilah gambar berikut ini. Ini gambar ya, ada hubungannya dengan tema yang kita bahas pertama tadi, yaitu tentang jujur. Jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Gambar sedang sholat. Anak-anak sholat. Sholat berarti dia melakukan ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di situ ada gambar apa? Ya, ada anak-anak yang sedang melakukan ulangan ya. Nah, dan dia melakukannya dengan sendiri-sendiri tanpa ada tanpa berkelompok ya anak-anak ya. Nah, di situ ada gurunya yang sedang mengawasi. Kemudian yang ketiga anak-anak, gambar apa yang ada di situ? Nah, di situ ada gambar seorang anak yang sedang mengembalikan atau memberitahu kepada gurunya. Apa itu? Barang yang dia temukan. Nah, ya. Kemudian dia sampaikan kepada gurunya bahwa ini agar dikembalikan kepada pemiliknya. Kan gitu ya. Nah, kalian tahu sudah kan gambar-gambar yang sudah kalian lihat. Nah, coba kalian lihat video berikut ini. Oh, betul apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bule dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya, sayang. Siap, Mama. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bule. Mau belanja, Bu? Rika, mau belanja apa? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Oke. Uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu. Nanti Dika sampaikan. Kembaliannya banyak juga ya. Kalau progres sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjanya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya, Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Ya, Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget. Bukan lagi terus sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak lain. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi ngomong. Kembaliannya seharusnya 40.000, bukan 20. Loh, jadi kamu tadi habis korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah nggak bisa ya, Ma. Ya udah, iya, Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter.
Nah, ya, gimana? Dengan tayangan video tadi kalian tahu ya isi dari video yang sudah Bapak tayangkan ya, bahwa di situ anak-anak ya berusaha ingin mengambil sisa uangnya itu. Ya, akan tetapi karena dia marah sudah dipuji dengan ibunya, menjadi apa sebagai anak yang baik, maka hatinya berubah sehingga dia akan apa namanya jujur kepada ibunya dan kemudian mengembalikan uangnya. Nah, nanti ya kalian akan kerjakan ya eh, dengan gambar yang tadi sudah Bapak tampilkan, kemudian video tadi sudah Bapak berikan ya. Nanti Bapak akan beri waktu buat kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan tersebut. Nah, sebelum itu Bapak akan sampaikan di sini bahwa perilaku jujur itu terbagi dalam 3 bagian, anak-anakku sekalian. Ya, coba yang pertama apa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa Nana? Iya, betul sekali. Jujur kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga apa? Ya, betul. Jujur kepada orang lain. Nah, di dalam pembagian jujur ini itu terangkum di dalam video yang sudah kalian lihat bersama-sama. Nah, untuk itu kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Di situ ada gambar, ya, gambar yang sudah sebelumnya Bapak perlihatkan. Nah, di sini ada gambar, ya, 3 gambar. Kemudian sebelahnya adalah pernyataan. Kalian bisa menghubungkan. Nah, dengan pernyataan itu manakah yang sesuai dengan gambar yang ada di sebelahnya? Atau manakah sesuai gambar dengan pernyataan yang ada di sampingnya? Baru kalian tulis di situ. Itu perilaku termasuk perilaku jujur kepada siapa? Tadi kan ada 3. Ya, Nana ya? Nah, kemudian nanti kalian tulis di situ jujur kepada siapa, jujur kepada siapa, ya. Nah, kalian hubungkan, gariskan saja di situ nanti anak-anak. Nah, nanti kalau sudah Bapak minta satu persatu nanti maju ke depan ya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dan memberikan alasan kalian kenapa kalian eh, memilih gambar ini dengan pernyataan ini. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak ya bahwa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ciri-cirinya apa? Nah, dia selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Apa contohnya? Seperti yang ada gambar di sampingnya, yaitu melaksanakan sholat meskipun tidak ada yang melihatnya. Ya, artinya tanpa harus ada yang melihat, tanpa harus dikasih tahu dulu. Nah, dia melakukan dengan sendirinya, dengan kesadaran dirinya dia. Nah, ketika sholat zuhur masuk, ya dia melakukan sholat zuhur, ya seperti itu anak-anak. Nah, kemudian yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Ya, apa ciri-cirinya? Oh, kalau dia jujur dengan dirinya sendiri itu dia berusaha tampil dengan apa adanya, tanpa tanpa disengaja, tanpa diperbuat, ya, tanpa berpura-pura. Nah, contohnya apa? Nah, ini gambarnya menjawab soal ulangan dengan kemampuan sendiri, ya. Yang kedua, tidak menyontek saat ulangan, tidak melihat pekerjaan teman lainnya. Itu adalah jujur dengan diri sendiri bahwa kita harus tunjukkan dan kita harus eh, yakin bahwa kita tuh mampu melakukan dengan sendirinya. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, nah, yaitu jujur kepada orang lain. Nah, seperti Bapak sebutkan, kepada guru, pada orang tua ya,
kepada teman dan sebagainya. Nah, apa ciri-cirinya? Dia selalu berkata dan berbuat dengan benar. Nah, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangin. Dia mengatakan apa yang sesuai dengan yang dia lihat misalnya. Contohnya apa? Nah, ketika dia berjanji, maka dia menepati janjinya, anak-anak. Tuh. Nah, yang kedua, ketika dia mendapat barang, menemukan barang di halaman sekolah, misalnya dia kembalikan melalui siapa? Melalui guru. Nah, itu ya, karena dia apa? Menyadari bahwa itu bukan miliknya. Nah, ketiga apa? Berkata apa adanya apa adanya dengan orang lain. Ya, artinya tidak lebay lah ya bahasa anak-anak sekarang ya, tidak lebay. Nah, bahasanya tidak lebay. Artinya sesuai dengan apa adanya saja gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengembalikan barang yang bukan miliknya. Nah, tadi terbalik ya Nak ya. Kalau tadi mengembalikan sisa uang jajan. Nah, ibunya ngasih uang jajan 20.000, ada asuhnya 5.000, harusnya dikembalikan 5.000. Nah, itu jujur namanya. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung, ya. Coba mari kita simpulkan, anak-anakku, ya. Dari diskusi tadi kalian sudah presentasi, ya, sudah kalian bahas bersama-sama. Dapat kita simpulkan di sini bahwa apa? Bahwa jujur itu dapat diartikan sebagai apa, anak-anak? Lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang, ya. Sehingga apa? Dengan kita berperilaku jujur, maka kita sudah melakukan perilaku terpuji. Anak-anakku ya. Nah, jangan lupa dimanapun dan kapanpun kita harus berperilaku jujur, ya. Nah, apa saja hikmahnya anak-anakku? Banyak sekali hikmah sebenarnya kita berperilaku jujur. Tapi di sini Bapak hanya menampilkan hanya 5 saja ya. Nah, apa? Pertama, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Kenapa? Karena kita tidak apa namanya, tidak dikejar-kejar sama orang lain. Tidak ada yang kita pikirkan, anak-anakku. Artinya hidup kita tenang, hati kita pun jadi tentram. Yang kedua apa? Ya, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Kenapa? Dengan berperilaku jujur, Allah akan selalu memberikan kita kemudahan, akan memberikan kita jalan. Apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kita dalam hidup. Yang ketiga apa anak-anak? Ya, selamat dari azab dan bahaya. Insya Allah ya, orang yang jujur akan dilindungi oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga kita anak-anak sekalian ya dari azab dan bahaya. Kemudian yang keempat, memiliki banyak teman. Mau enggak kalian dimusuhi teman kalian? Tak mau kan? Nah, tentu kita harus berperilaku jujur supaya teman-teman itu apa kita akan semakin banyak teman kalau kita berperilaku jujur ya. Yang terakhir adalah dicintai oleh Allah dan Rasulnya ya. Kita sebagai makhluk Allah ya, makhluk ciptaan Allah ya, tentu kita harus manut, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat meneladani ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir ini. Ini gambar apa anak? Coba di situ ada seorang anak, dia merasa apa? Dijauhin anak-anakku. Ya, apa kira-kira? Ini akibat kalau tidak berperilaku jujur. Kalian nanti bisa mencari ya, apa saja kira-kira akibat tidak jujur itu. Ya, tentu salah satunya adalah akan dijauhi teman. Ya, banyak lagi. Ya, yang lainnya misalnya kita akan dibenci
oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ah, kemudian ketika kita membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan kita, maka kita itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tuh akan merasa dekat dengan Allah, akan merasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa? Kalau kita membiasakan perilaku jujur, kita akan menanamkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat, selalu mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya. Jadi jangan salah bahwa kalaupun kita tidak jujur, maka tetap ada yang mengawasi kita. Nah, itu dengan kita jujur, maka kita yakin Allah akan selalu melihat kita, mengawasi kita, mendengar kita. Nah, jujur itu bukan hanya dari perbuatan ya anak-anak, tetapi juga dengan ucapan ya, dengan sikap dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa jujur itu adalah perilaku terpuji dan disukai teman. Nah, mau enggak kita disukai teman? Mau dong, ya tentu Bapak saja mau. Kalau Bapak dijauhi sama teman-teman Bapak, ya gimana ya rasanya? Pasti apa? Pasti sakit hati. Orang yang menjauhi kita, orang yang tidak mau berteman kita, pasti ada penyebabnya. Apa? Ya, bisa saja. Salah satunya adalah kita tidak jujur ya. Nah, yang terakhir, dengan kita berperilaku jujur, hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi damai. Insya Allah. Nah, setelah kita mempelajari perilaku jujur dalam perilaku jujur ya. Tadi jujur dibagi menjadi tiga, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, yaitu jujur kepada orang lain. Nah, apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita selalu konsisten untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? Nah, betul, yaitu jujur. Perilaku sikap jujur harus kita tanamkan dalam diri kita. Sejak dini, sejak saat ini ya, mulai dari sekarang kita harus tanamkan perilaku jujur itu. Ya. Nah, kalau kalian ke kantin, jangan sembarang ambil. Lihat itu harganya berapa misalnya. Kalau 2.000, kasih uangnya 2.000. Nanti kalau mentang-mentang apa namanya harganya 5.000, kalian kasihnya uangnya 2.000 kan tidak sesuai ya. Itu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian ya, eee, untuk pekerjaan kalian di rumah ya, nah ini kalian, kerjakan masing-masing ya. Kalau tadi kita sudah berkelompok, nah ini kalian kerjakan masing-masing. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya ya, Bapak minta kalian, serahkan tugas ini nanti kalau kalian sudah mengerjakannya di rumah. Nah di situ apa, ada, beberapa contoh, kalian diminta untuk tulislah 5 perbuatan jujur di sekolah dan di rumah. Apa saja di rumah, apa saja di sekolah, masing-masing sebutkan 5. Kemudian di situ ada 2 pertanyaan. Satu, kalian coba menghubungkan gambar dengan kata kata sifat atau kata keterangan yang di sebelahnya. Mana gambar yang tidak jujur, mana gambar yang gambar yang berperilaku jujur. Nah, di soal kedua kalian pilih ya salah satu jawaban yang benar. Nah, anak-anakku sekalian ya, akhirnya tibalah kita di penghujung pembelajaran kita. Nah, tentu yang kita harus tanamkan sekali bahwa jadilah aku menjadi anak yang jujur agar disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, sekiranya cukup sampai di sini ya pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini sangat bermanfaat ya. Kemudian, gimana perasaan kalian?
Apa kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, minggu depan kita akan lebih apalagi lebih ceria lagi ya daripada sebelum-sebelumnya seperti hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih hikmat lagi ada dalam melakukan pembelajaran ya. Nah, untuk itu Bapak ucapkan terima kasih ya. Apabila ada salah kata Bapak ya, salah perbuatan atau salah sikap ya, mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manfur, waktunya melebihi 30 menit ini. wabarakatuh. Pak. Oh, dengar suara saya nggih? Nggih, Pak. Nggih. Baik, silakan Bu Erni untuk menguji dari aspek pedagogik dan profesional. Nanti saya BTG-nya. Bu Erni, Halo, nggih? nggih, Oh, nggih monggo. nggih. Sebentar, saya tak duduk dulu. Tadi ada Pak sedikit Fatur, nggih. gimana? Oke, monggo. Nggih, Bu. Sudah lega ya, Pak? Habis ngajar. Alhamdulillah. Nggih. Kan sudah Insyaallah, Bu. biasa Senang, nggih. ngajar. Nih, Pak, kalau di ngajar itu kan ada namanya keterampilan dasar mengajar. Mungkin bisa disebutkan beberapa, ada 8 sih sebenarnya. Contoh saja, keterampilan dasar mengajar itu misalnya nopo. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar, iya. Pripun, Mbak? Kok wayu nek subhanallah. Mohon diulang, Bu. Kurang paham. Iya. Keterampilan dasar mengajar, Pak. Keterampilan dasar mengajar itu misalnya seperti kemampuan menjelaskan, Nggih. Nah. kemampuan menanya. Nah, ada kemampuan Oh, apa lagi yang begitu? nggih. Kemampuan bertanya, kemampuan memahami, kemampuan menalar, kemudian kemampuan eh, mempresentasikan misalnya gitu, kemampuan berdiskusi. Guru ya, Pak ya ini ya. Guru termasuk di dalamnya kemampuan misalnya membuka dan menutup pelajaran. Itu adalah beberapa Oke, contoh nggih. keterampilan dasar mengajar. Nanti bisa sambil dibuka-buka lagi ya, Pak ya. Oke, nggih, Bu. Kemudian Pak dari kegiatan tadi itu menurut Pak Fatur kegiatan apa yang paling berhasil? Yang itu membantu siswa untuk mencapai kompetensinya. Untuk Kan tadi mencapai ada beberapa kegiatan pembelajaran. nggih. Untuk mencapai tujuan itu kan anak-anak itu kan diajak untuk Bu, diajak berdiskusi ya. Kemudian diajak anak-anak itu lebih interaktif untuk bertanya misalnya apa yang belum dipahami. Kemudian anak-anak diajak untuk menyimak tadi misalnya video, menyimak gambar. Nah, dengan video dan gambar itu kan secara visual anak-anak tuh bisa lebih lebih cepat mengerti bahwa teori jujur itu ternyata contohnya seperti itu yang ada di gambar tersebut, misalnya seperti yang ada di video tersebut. Nah, mungkin kira-kira seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi ada stimulasinya ya, Pak ya. Anak-anak Oke, dengan Bu. menyimak video mereka bisa mengidentifikasi perilaku jujur. Nah, kalau dihubungkan dengan model pembelajarannya, kira-kira langkah-langkah tadi itu termasuk model pembelajaran apa, Pak? Sebenarnya gini, Bu, kalau di dalam teori atau kalau kita memberikan anak itu diskusi, dia masuk ke metode pembelajaran di scholarly learning, Bu. Artinya di situ guru membagi beberapa kelompok, kemudian memberikan LKPD sebagai bahan belajar mereka. Di situ ada masalah. Nah, di dalam LKPD itu masalahnya apa?
bahwa di situ anak-anak diminta misalnya untuk menghubungkan antara gambar dengan pernyataan yang ada di samping untuk anak-anak tuh bisa menyesuaikan mana gambar dan pernyataan yang tepat misalnya begitu. Nah, Oke, kalau nggih. di video tersebut itu Bu, itu bagian daripada metode bermain peran Bu. Kalau kita pakai konsep bermain peran itu, kita anak-anak itu kita ajak untuk melakukan semacam dialog. Dialog itu seperti drama. Kenapa nanti anak-anak itu melakukan drama dengan dialog dengan beberapa dialog itu, kemudian kelompok itu mengamati hasil dialog itu sehingga anak itu bisa tahu bahwa di dalam dialog tersebut tuh sikap anak yang seperti apa yang harus dilakukan misalnya begitu Bu. Oke, nggih. Berarti pakai role play ya, Pak? Pakai Nggih, metode role playing pengertiannya Bu. adalah Nggih, role play. nggih. Tujuan pembelajarannya ini ya, Pak, agar anak-anak mungkin memiliki perilaku gitu misalnya. Karena tadi pakai role play. Nggih, Role play. role playing nggih. Tujuan pembelajarannya ya ada sampai ke anak-anak memiliki perilaku jujur misalnya. Iya, heeh. Oke. Sudah Nggih. nyambung atau belum berarti, Pak? Gimana Bu? Dengan tujuan. Sudah nyambung atau belum berarti dengan tujuan? Tujuan Untuk mencapai tujuan. mungkin belum kali Bu nggih. Belum, masa sih? Belum. Nanti Iya, Bu. dicek aja. Masih Sebenarnya kurang, kegiatannya kayak masih ada kurang. menarik. Kegiatannya Nggih. menarik. Nanti Tujuan. dipastikan aja di tujuan pembelajaran dimasukkan berarti melalui kegiatan role play siswa Nggih. mampu misalnya berperilaku atau memiliki kebiasaan berperilaku jujur misalnya. Oh, iya nggih. Nggih. Sudah Pak, saya kira saya kembalikan dulu ke Pak Nuhun, Fathur Bu. nggih. Nggih. Terima kasih Bu Erni. Pak Fathur, tadi Nggih, Pak. sedikit saya mendengar ada miss. Rukun iman ada berapa Pak Fathur? Rukun iman ada 6 Pak. Oh ya, tadi di Nggih, awal-awal tadi saya sempat salah dengar sebut 5. Nggih, yang 5 itu rukun Islam Pak. Tadi mungkin gopo ya. Jadi rukun iman Nggih. ada 6. Baik, tadi sudah banyak yang disampaikan Bu Erni. Saya mau ke BTK-nya saja. Nggih, Pak. Apa surat dari juz 30 yang dihafal Pak Fathur? Al-Maun hafal? Surah surah anu Pak. Surah apa ya? Susah nyebutnya. Alam Nasrah, Pak. Monggo Insya dibaca Alam Nasrah. Oke. Mohon izin Pak nggih. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik. Ada kata angkom rok nun mati ketemu kof. Nun mati ketemu kof. Dibaca apa secara tajwid Pak Fathur? Angkom rok. An kada zahrak ikhfa Pak. Ikhfa ya. Nggih, an kada zahrak ikhfa. Kalau fansop nun mati ketemu shot Waijala
Faida farogta fanshop. Nah, dan nun mati ketemu shot dibaca Nun apa? mati. Ikhfa, Pak. Ikhfa juga ya. Nggih, Kenapa ikhfa? Fansop. Fansop anu, Pak, karena eh samar-samar, Pak. Ya, ada dengungan yang samar ya. Nggih, sama Samar. fansop samar-samar. Kalau Bacanya samar. narun hamiyah ada tanwin ketemu ha dibaca apa? Harun hamiyah ijhar, Pak. Dar, artinya apa idhar itu? Ijhar tuh bacanya lebih jelas, Pak, tanpa Jelas ada ya, huruf-hurufnya jelas, huruf hurufnya jelas. setelahnya itu jelas. Oke. Tidak ada Penyebutannya hubungan, dia tidak ada jelas. irisan ya. Nah, coba dituliskan 3 ayat pertama dari surat Al-Insyirah tadi, Pak Fatur. Ditulis di kertas kosong, nanti ditunjukkan. Mohon izin pakai spidol, Pak G. Boleh, boleh. Oke. Ayatnya full, Pak. 3 ayat pertama. Nggih, maksudnya satu ayat baris satu ayat gitu, Pak. Nggih, betul. Satu baris ayat. Al al allazi itu al allazi al Sudah, Bapak Tur? Pak, belum, Pak. Allazi an angka angka the zahra alladzi anqada zah Coba. Alladzi angkau dzahrak. Oke, hanya satu ayat ya, Pak Fatur. nggih. Baik. Kalau satu ayat lagi bisa nggak? Alam nasroh laka sodrok. Alam 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 nasrah Alam nasroh. lakasad lakasad sad sadraka alam nasrah lakasadrak. Coba ditunjukkan Bapak Tur. Oke. Bagus. Bagus. Shotnya kurang anu ya, kurang tanda dikit. Shot nggih kurang anu Nah, ada garis kurang bawahnya, Pak. Spasi, kalau di bahasa Indonesia itu semacam spasi itu. Nggih. Oke, sampun Pak Fatur. Nggih. Nggih. Ya, itu sudah bagus, betul. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, Pak. Alhamdulillah sudah ujian nggih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Pak Fatur. Nomor Nggih. urut berikutnya disuruh masuk. Siapa? Nggih, Atas Pak nama Fatur. siapa, Pak? Saya tidak hafal urutannya. Siapa urutannya? Nomor atas 3. Saya Padli, Pak. Oh, nggih, monggo dipersilakan. Saya Monggo. coba Nggih. jawil di grup juga. Pak Nggih. Fatur Mohon boleh izin, saya Pak. keluar. Nggih, Mohon monggo. izin, Lip, Pak.